Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kalam atau jumlah mufidah atau kalim. Bagaimana pembahasannya? Saksikan terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam atau perkataan dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu disebut dengan al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, yaitu lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan berbahasa Arab atau dengan sengaja. Kalam atau perkataan bisa juga disebut dengan jumlah mufidah, bisa juga disebut dengan kalim. Sebuah perkataan, sebuah kalimat sempurna harus tersusun, harus terdiri dari 4 unsur. Apa saja itu? Yang pertama al-lafzu, kemudian yang kedua al-murakkab, kemudian yang ketiga al-mufid, kemudian yang keempat adalah wadha'. Apa lapas itu? Lapas itu adalah ujaran atau ucapan yang meliputi dari huruf-huruf hijaiyah. Contohnya qoma zaidun, ya. Qoma zaidun berarti dia meliputi dari huruf-huruf hijaiyah. Huruf qaf, alif, mim, zai, ya, dan dal. Insyaallah nanti kalau untuk pembahasan dan definisi dari masing-masing kata ini, yaitu lafaz, murakkab, mufid, dan wadha', ada pembahasan tersendiri di materi lanjutan insyaallah. Hari ini kita akan menggambarkan garis besarnya saja. Kemudian al-murakkab. Al-murakkab itu tersusun, dia harus tersusun. Sebuah kalimat harus tersusun minimal dari 2 kata, atau lebih. Kemudian yang ketiga mufid. Mufid itu berfaedah atau bermanfaat. Berfaedah maksudnya memahamkan orang. Jadi setelah diucapkan sebuah kalam atau sebuah jumlah mufidah, maka orang yang menyampaikan atau orang yang berbicara dan orang yang diajak lawan bicara itu terdiam. Terdiam maksudnya faham dengan maksud dari sebuah kalam tersebut. Kemudian yang keempat wadha'. Wadha' itu artinya adalah bahasa Arab atau sengaja, bil qasdi, sengaja diucapkan. Kalau seandainya yang mengucapkan itu adalah orang gila, maka itu tidak disebut dengan kalam, tidak disebut dengan jumlah mufidah, atau tidak disebut dengan kalim. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalam atau jumlah mufidah atau kalim itu terdiri dari, biasanya kalau tidak terdiri dari isim, fi'il, dan huruf, atau mungkin bisa jadi terdiri dari isim dan isim, kemudian isim fi'il, kemudian juga bisa terdiri dari isim fi'il huruf. Dan kalimat ini biasanya meliputi 3 unsur ini. Yang pertama isim ini adalah kata benda, kemudian fi'il ini adalah kata kerja, kemudian yang ketiga adalah huruf. Mari kita lihat pembahasan yang pertama, isim atau kata benda. Isim atau kata benda ini biasanya dia diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama khafdun, yang kedua tanwinun, yang ketiga alif wal lam. Khafdun yang pertama. Khafdun itu adalah kasrah atau istilah orang Sumatera baris di bawah. Mari kita lihat contohnya. Al-kitabu 'alal maktabi. Kita lihat di sini 'alal maktabi, ini ada khafdun, ya. Ini ada kasrah baris di bawah. Nah, inilah salah satu ciri yang menandakan bahwa kata al-maktab ini adalah isim. Apalagi contoh yang lain, misalnya ana ajlisu 'alal kursi, saya duduk di atas kursi. Atau contoh yang lain, ana adhabu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Al-masjid itu barisnya kasrah atau khafdun atau kasrah. Kenapa bisa dia khafdun atau kasroh atau baris di bawah? Karena dia dilewati oleh huruf jar atau huruf khafat. Kita lihat ada beberapa huruf khafat atau huruf jar. Yang pertama min, yang artinya dari. Yang kedua ila, yang artinya ke. Kemudian ketiga an, artinya tentang atau dari. Kemudian ala, di atas itu masih menempel, ya.
Kalau di atas lagi namanya fawqa. Kemudian fi, di artinya atau di dalam, rubba terkadang atau acap kali. Kemudian ba artinya dengan, kaf artinya seperti. Kemudian lam artinya bagi atau untuk. Nah, inilah huruf-huruf khafat. Apabila huruf khafat ini atau huruf jar ini masuk kepada kata, masuk kepada isim, maka isim tersebut menjadi baris kasrah, menjadi khafat. Kemudian apalagi huruf yang bisa mengkhafatkan, membuat isim itu berbaris di bawah, yaitu apabila isim tersebut dilewati oleh huruf sumpah. Apa huruf sumpah itu? Waw, ba, ta. Waw, ba, ta apabila masuk kepada nama Allah, ya, lafzul jalalah, maka lafzul jalalah itu berbaris kasrah. Wallahi, ini kita lihat di sini khafat karena masuk waw, ya. Waw ini adalah huruf sumpah, harful qasam. Kemudian billahi juga sama, hi-nya ini menjadi khafat karena dimasuki oleh huruf sumpah, huruful qasam. Harful qasam yaitu huruf ba. Tallahi juga sama, wallahi, billahi, tallahi artinya demi Allah. Ketiganya sama artinya. Kemudian kita lihat nomor 2, alal mindadati qamusun. Di atas meja belajar ada sebuah kamus, Kita lihat di sini adalah kata qamusun ini bertanwin, ya. Bertanwin atau tanwin ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa kata qamus ini adalah isim. Kita lihat di sini tadi, ciri yang kedua adalah tanwin. Di atas meja ada sebuah qamus. Bisa mungkin tanwinnya bunyinya dhammatani, atau mungkin tanwinnya fathatani, berbentuk dua fathah, atau mungkin kasrotani, kasrahnya ada dua, ya, tanwinnya ada dua. Apa contohnya? Ra'aitu qamusan, ya, qamusan itu adalah isim. Kenapa? Karena kita lihat ada tanwin, ya, ada fathatani di belakangnya. Atau wada'tu al-qalama ala qamusin, saya meletakkan sebuah pulpen di atas kamus. Kemudian masuk kita kepada nomor 3, as-saburatu fil fasli. Papan tulis ada di dalam kelas. Kata as-saburah ini memakai alif lam. Nah, alif lam ini adalah salah satu ciri yang menandakan bahwa kata as-saburah ini adalah isim. Kita lihat di sini tadi, ciri yang ketiga adalah dukhul alif wal lam, masuknya alif dan lam. Jadi masuknya alif dan lam di awal kata as-saburah ini menandakan bahwa as-saburah ini adalah isim. Oke. Kemudian masuk kita kepada pembahasan selanjutnya, fi'il atau kata kerja. Fi'il atau kata kerja ini kita bisa mengetahuinya dengan ciri-ciri. Yang pertama qad, kemudian sin, kemudian saufa, kemudian ta ta'nits. Kita lihat nomor 1. Contoh daripada qad jaa Zaidun, telah datang si Zaid. Kata qad ini menjadi ciri yang menandakan bahwa kata jaa ini adalah fi'il, ya. Qad ini kalau setelahnya fi'il madi maka dia bermakna telah. Kalau setelah qad ini fi'il mudhari maka fi'il itu bermakna, qad ini bermakna kadang-kadang. Qad jaa Zaidun artinya telah datang si Zaid. Kalau qad yaji'u Zaidun maka si Zaid itu terkadang-kadang dia datang. Jadi yang nomor 1 ini kata jaa ini adalah fi'il. Dari mana kita tahu? Karena sebelumnya ada qad. Qad ini yang menjadi ciri yang menandakan bahwa kata jaa ini adalah sebuah fi'il. Kemudian nomor 2, sayadhabu Zaidun ilal madrasah. Huruf sin ini ada di awal, kemudian setelahnya ada fi'il. Maka yadhabu ini adalah fi'il, karena sin ini adalah menjadi ciri bahwa kata sesudahnya adalah fi'il. Huruf sin dan huruf saufa, ya. Sin dan saufa ini artinya adalah akan atau segera. Dia harful istiqbal. Bedanya huruf sin ini perbuatan yang akan dilakukannya itu lebih sedikit kadar waktunya daripada saufa. Sayadhabu Zaidun ilal madrasati, akan pergi si Zaid ke sekolah. Nomor 3, saufa yata'allamu Zaidun, segera si Zaid akan belajar. Oke.
Kata saufa di sini seperti yang kita bilang tadi bahwa dia termasuk ciri bahwa kata sesudahnya itu adalah fi'il. Kemudian nomor 4, Fatimatu ghasalat malabisaha. Fatimah mencuci pakaiannya. Kata ghasalat di sini adalah fi'il. Dari mana kita tahu? Karena ada di sini ta ta'nis, ta yang menunjukkan perempuan. Jadi kalau ada ta, kita lihat sebelumnya dia bersambung dengan sebuah kata, maka kata tersebut dinamakan dengan fi'il atau dinamakan dengan kata kerja. Karena ta ta'nis ini adalah salah satu tanda atau ciri yang menandakan bahwa kata sebelumnya atau kata yang bersambung dengannya itu adalah sebuah fi'il atau sebuah kata kerja. Kemudian kita lihat yang terakhir, huruf. Apa huruf itu? Huruf itu tidak ada padanya tanda isim dan tidak ada juga tanda fi'il. Dan huruf dibagi kepada dua ya. Yang pertama hijaiyah, kemudian yang kedua ma'ani. Huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha dan seterusnya sampai akhir. Kemudian yang kedua huruf bisa jadi dia huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu huruf yang mempunyai makna, yang mempunyai arti. Min artinya dari ya, ila artinya ke, inna artinya sesungguhnya, hal bisa artinya adakah, al juga bisa artinya adakah atau apakah. Huruf ma'ani ini bisa jadi dia huruf khafat, huruf jar, ila juga huruf jar, inna huruf taukid, hal, dan al ini harful istifham. Jadi huruf itu tidak ada tanda isim di dalamnya dan juga tidak ada tanda fi'il di dalamnya, dan dia terbagi dua, huruf hijaiyah dan huruf ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Bagi kawan-kawan yang belum paham, mungkin kita bisa bertanya atau berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada kawan-kawan kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.